Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab segitiga, yaitu melukis segitiga. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segitiga. Untuk materi yang kelima yaitu melukis segitiga. Nah, untuk melukis segitiga, kalian dapat menggunakan jangka, busur derajat, dan penggaris. Untuk materi yang pertama yaitu kita akan melukis segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi menggunakan jangka dan penggaris. Nah, di sini kalian harus menyiapkan jangka dan penggaris. Kemudian ikuti langkah-langkah dalam melukis segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi berikut ini. Yang pertama, langkah-langkah melukis segitiga sama kaki. Adapun langkah-langkah untuk melukis segitiga sama kaki adalah sebagai berikut. Nah, persiapkan penggaris dan jangka. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu alas dari segitiga tersebut. Misalkan alasnya itu adalah ruas garis AB. Maka kita buat ruas garis AB dengan menggunakan penggaris, di mana ukurannya ini sembarang. Langkah berikutnya, gunakan jangka untuk membuat busur lingkaran dengan panjang jari-jari sembarang yang berpusat di titik A dan berpusat di titik B. Nah, di mana jari-jarinya ini harus sama, sehingga kedua busur lingkaran ini saling berpotongan di satu titik dan terletak di luar garis AB. Nah, kita beri nama titik tersebut adalah titik C. Langkah selanjutnya, dengan menggunakan penggaris, hubungkan titik C ke titik B sehingga diperoleh garis CB. Kemudian hubungkan kembali titik C ke titik A sehingga diperoleh garis AC. Nah, di sini panjang AC itu sama dengan panjang CB. Maka diperoleh segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Berikutnya yang kedua, langkah-langkah melukis segitiga sama sisi. Adapun langkah-langkah melukis segitiga sama sisi adalah sebagai berikut. Persiapkan penggaris dan jangka. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu alas dari segitiga tersebut. Misalkan alasnya itu adalah garis AB. Maka kita buat garis AB dengan menggunakan penggaris dan ukuran dari panjang garis AB ini sembarang. Nah, langkah selanjutnya kita buat dua buah busur lingkaran dengan panjang jari-jari yang sama. Nah, di mana panjang jari-jari busur lingkaran ini sama dengan panjang garis AB, di mana titik pusat dari busur lingkaran ini berada di titik A dan di titik B. Selanjutnya, kedua buah busur lingkaran ini nantinya akan berpotongan di satu titik. Nah, misalkan kita beri nama titik tersebut adalah titik C. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik C ke titik B sehingga didapat garis CB. Kemudian kita hubungkan kembali titik C ke titik A sehingga didapat garis AC. Nah, di sini panjang AC itu sama dengan panjang BC sama dengan panjang AB. Maka diperoleh segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Berikutnya materi yang kedua, yaitu melukis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya.
Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut. Lukislah segitiga GHI dengan ukuran panjang GH 4 cm, HI 7 cm, dan IG 5 cm. Nah, adapun langkah-langkah untuk melukis segitiga GHI dengan ukuran panjang GH sama dengan 4 cm, HI sama dengan 7 cm, dan IG sama dengan 5 cm adalah sebagai berikut. Nah, persiapkan penggaris dan jangka. Pertama-tama kita buat garis alas dari segitiga GHI. Misalkan garis alasnya adalah HI dengan panjang 7 cm. Berikutnya, kita buat busur lingkaran yang berpusat di titik H dengan panjang jari-jari 4 cm, sehingga nantinya akan terbentuk garis GH sama dengan 4 cm. Berikutnya kita buat kembali busur lingkaran dengan panjang jari-jari 5 cm yang berpusat di titik I, sehingga nanti akan terbentuk garis IG. Maka, kedua busur lingkaran ini akan saling berpotongan di satu titik. Nah, kita beri nama titik tersebut adalah titik G. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik G ke titik I, sehingga diperoleh garis IG. Kemudian kita hubungkan kembali titik G ke titik H, sehingga diperoleh garis GH. Maka panjang HI di sini adalah 7 cm, kemudian panjang GH adalah 4 cm, dan panjang IG adalah 5 cm. Nah, inilah segitiga GHI. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya materi yang ketiga. Melukis segitiga jika diketahui sisi, sudut, dan sisi. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Lukislah segitiga JKL dengan ukuran panjang JK 6 cm, besar sudut JKL 50 derajat, dan panjang KL 5 cm. Adapun langkah-langkah melukis segitiga JKL dengan ukuran panjang JK 6 cm, besar sudut JKL 50 derajat, dan panjang KL 5 cm adalah sebagai berikut. Persiapkan jangka dan penggaris. Pertama, gambarlah alas dari segitiganya, yaitu garis JK dengan panjang 6 cm menggunakan penggaris. Langkah selanjutnya akan kita buat besar sudut JKL. Maka titik sudutnya itu berada di titik K. Nah, dengan menggunakan busur derajat, buatlah sudut JKL sebesar 50 derajat yang berpusat di titik K. Langkah berikutnya kita buat garis KL sama dengan 5 cm. Maka dengan menggunakan jangka, buatlah busur lingkaran yang berpusat di titik K dengan panjang jari-jari 5 cm, sehingga berpotongan di satu titik dengan garis miring dari sudut JKL ini. Nah, kita beri nama titik ini adalah titik L. Nah, berikutnya dengan menggunakan penggaris, kita hubungkan titik L ke titik K, sehingga diperoleh garis LK. Kemudian kita hubungkan kembali titik L ke titik J, sehingga diperoleh garis LJ. Maka akan terbentuk segitiga JKL dengan panjang JK 6 cm, besar sudut JKL 50 derajat, dan panjang KL 5 cm. Berikutnya materi yang keempat, melukis segitiga jika diketahui sudut, sisi, dan sudut. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Lukislah segitiga DEF
dengan ukuran besar sudut DEF 45 derajat, panjang DE 8 cm, dan besar sudut EDF 60 derajat. Adapun langkah-langkah untuk melukis segitiga DEF dengan ukuran besar sudut DEF 45 derajat, panjang DE 8 cm, dan besar sudut EDF sama dengan 60 derajat adalah sebagai berikut. Siapkan penggaris dan busur derajat. Pertama-tama kita buat garis DE dengan panjang 8 cm menggunakan penggaris. Berikutnya, kita buat besar sudut DEF 45 derajat. Maka titik sudutnya ini berada di titik E. Nah, gunakan busur derajat untuk membuat sudut sebesar 45 derajat di titik E. Berikutnya kita buat sudut EDF 60 derajat, di mana titik sudutnya ini berada di titik D. Nah, gunakan kembali busur derajat untuk membuat sudut sebesar 60 derajat di titik D. Nah, perhatikan bahwa kedua garis ini saling berpotongan di satu titik. Maka kita beri nama titik potong ini adalah titik F. Selanjutnya, dari titik F ini akan terbentuk dua buah garis, yaitu garis FE dan garis FD. Nah, inilah segitiga DEF dengan panjang DE 8 cm, besar sudut DEF 45 derajat, dan besar sudut EDF 60 derajat. Terakhir, materi yang kelima yaitu melukis segitiga jika diketahui sisi, dan sudut. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Lukislah segitiga PQR dengan ukuran panjang PQ 6 cm, QR 5 cm, dan besar sudut PRQ 50 derajat. Adapun langkah-langkah melukis segitiga PQR dengan ukuran panjang PQ 6 cm, QR 5 cm, dan besar sudut PRQ 50 derajat adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menggunakan penggaris, busur derajat, dan jangka. Langkah pertama kita buat garis QR yang panjangnya 5 cm menggunakan penggaris. Langkah berikutnya kita buat garis PQ yang panjangnya 6 cm menggunakan jangka. Maka akan kita buat busur lingkaran yang berpusat di titik Q dengan panjang jari-jari 6 cm. Nah, langkah selanjutnya kita buat sudut PRQ 50 derajat. Maka titik sudutnya itu berada di titik R. Nah, dengan menggunakan busur derajat, kita buat sudut PRQ sebesar 50 derajat yang berpusat di titik R, sehingga memotong busur lingkaran ini di satu titik. Nah, kita beri nama titik potong ini adalah titik P. Maka, dengan menggunakan penggaris, kita hubungkan titik P ke titik R, sehingga terbentuk garis PR. Kemudian kita hubungkan lagi titik P ke titik Q, sehingga terbentuk garis PQ. Nah, inilah segitiga PQR dengan panjang PQ 6 cm, QR 5 cm, dan besar sudut PRQ 50 derajat. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab segitiga untuk materi melukis segitiga. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.